Rio, Ya, pelajaran kognitif tadi kamu ngerti nggak? jujur aku juga bingung sih tadi si ibunya jelasin apa. Iya sih, kalau di psikologi tuh psikokognitif lumayan berat sih menurut Iya aku. ya, aku pusing juga gitu. Apa otak tuh aneh banget ya kayak kerjanya tuh. Udah, emang pelajaran kuliah tuh emang beda sama pelajaran pas kita SMA ya. Iya sih. Ya udah, sekarang kita gimana ini? Ah, itu udah dijemput sama Eh, Yoga. Kita langsung ke sana aja kali ya? oh ya, itu ya mereka ya. Ya udah, ayo Yaudah ayo. yuk, yaudah yuk. Ya ya ya. Ari, Eh, sabar. sabar sabar. Yoga. Gimana Ali tadi kuliahnya? Gampang sih soalnya ya udah dipelajari. Aku sama Deo tuh baru psikokognitif tahu tadi. Jangan deh, Iya, kita masih agak bingung-bingung gitu. aku bener-bener nggak ngerti sih, bukan bingung lagi. Iya kan? Udah nggak apa-apa deh, semoga kita kalau belajar bisa. Ih, kok orang-orang pada bisa nyetir ya, gimana sih? Oh, caranya nyetir gitu. Heeh. Kalau apa ya, kalau orang mau nyetir tuh gampang sih, kayak dia tuh lebih pertama itu kan itu orang-orang kan mikir kayak aduh gasnya gimana, remnya gimana, itu aja pelajarin tentang basicnya gas, rem, terus kopling kalau kendaraannya manual ya. Habis itu kalau mau kayak nyetir gitu lebih ke arah sering-seringin aja sih nyetir, karena orang nyetir tuh basically tuh lebih ke arah main feeling, karena biar tahu kondisi sebelah kanan sebelah kanan atau sebelah kiri mobil gitu. Kayak jam terbang dan intuisi Bener. gitu ya. Kalau semakin lama tuh kayak akan dari pengalaman kan. Itu cowok-cowok tuh emang lebih tahu ya kayak gini-ginian. Dari yang dijelasin yoga tadi aku ingat yang pernah aku baca soal deklaratif sama prosedur knowledge. Apa tuh? Declarative knowledge adalah pengetahuan yang berhubungan dengan fakta, informasi, dan konsep. Declarative knowledge mencakup fakta-fakta, kategori konsep, dan jaringan hubungan antara informasi tersebut. Fakta-fakta adalah pernyataan yang dapat diverifikasi, sedangkan kategori konsep adalah kelompok pengetahuan yang saling terkait. Fakta serta informasi yang kita pelajari membentuk skema pengetahuan. Skema adalah kerangka konseptual yang membantu kita mengorganisir dan menghubungkan informasi. Contoh dari declarative knowledge yaitu seperti kejadian sejarah, informasi dari buku, atau rumus fisika. Sederhananya, declarative knowledge berfokus pada apa yang kita ketahui. Sedangkan, procedural knowledge merupakan pengetahuan terkait keterampilan dan proses yang harus dilakukan. Berbeda dengan declarative knowledge yang berfokus pada apa yang diketahui, procedural knowledge berfokus pada bagaimana melakukan sesuatu. Procedural knowledge membutuhkan latihan dan repetisi untuk dapat dikuasai. Contoh dari procedural knowledge sendiri seperti memasak sebuah makanan, memainkan alat musik, dan juga mengemudi. Kalian pernah nggak sih pas kalian lagi nyetir mobil atau nyetir motor lah, terserah lah, kalian tuh ngeliat orang-orang yang melanggar rambu lalu lintas, terus kayak nyebrang tiba-tiba asal-asalan kayak nggak pakai dipikir dulu gitu loh. Sorry. Itu tadi. Iya benar. Selain declarative knowledge dan procedural knowledge, ternyata ada beberapa jenis pengetahuan yang lain. Di antaranya adalah emotional knowledge, yaitu pengetahuan yang terkait dengan emosi, terdiri dari kepekaan emosi, regulasi emosi, dan empati. Lalu, social knowledge, yaitu pengetahuan dalam konteks sosial,
Contohnya adalah pengetahuan terkait norma sosial, etika, dan sopan santun. Kemudian ada physical knowledge, yaitu pengetahuan yang berhubungan dengan fisik seperti kemampuan motorik. Selanjutnya ada practical knowledge, yaitu pengetahuan yang mampu diaplikasikan dalam situasi sehari-hari, seperti problem solving dan time management. Yang terakhir ada intuitive knowledge, yaitu pengetahuan yang berasal dari proses unconscious seperti insting. Yok, Kenapa? gua kayaknya pengen ini deh coba belajar nyetir. Gua dari dulu nggak pernah dapat kesempatan buat belajar gitu. Sekarang pengen coba-coba. Ya Deo, tapi aku harus balik. Itu udah deket banget ke tempat aku. Wah, lah, ya udah apa kamu turun aja nggak apa-apa. Aku pulang duluan ya. Mau pulang duluan? Iya, itu kan udah nyampe deket lagi. Di situ ya? Iya. Yang ATM ya? Oke. Duluan ya temen-temen, maaf banget. Ya nggak apa-apa. nggak Nanti usah. kapan-kapan deh aku ikut lagi kalau ada belajar mobil atau apa. Aku juga kepo nih cara naik mobil. Yaudah ya. Oke, hati-hati ya, Ra. Ya, makasih. Dadah. Pernah nggak kalian bertanya-tanya, bagaimana pengetahuan bisa ditransfer dari satu orang ke orang lain? Pengetahuan deklaratif yang meliputi fakta, konsep, dan informasi memang dapat ditransfer dari satu orang ke orang lain melalui berbagai sarana komunikasi. Ketika kita membagikan pengetahuan kita melalui percakapan, pengajaran, atau tulisan, kita memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memperoleh informasi baru. Transfer pengetahuan prosedural biasanya diperoleh dari proses latihan dan pengalaman saat individu terlibat dalam aktivitas langsung, mengamati dan meniru orang lain, dan menerima bimbingan dari praktisi berpengalaman. Mereka secara bertahap mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan prosedural mereka sendiri. Namun, ketika menyangkut pengetahuan prosedural yang melibatkan keterampilan dan kemampuan praktis, transferabilitas membutuhkan lebih dari sekedar berbagi informasi. Hal tersebut membutuhkan latihan dan pengalaman langsung. Latihan memainkan peran penting dalam transferabilitas pengetahuan prosedural. Seseorang harus secara aktif terlibat dalam latihan berulang untuk menginternalisasi langkah, teknik, dan nuansa keterampilan tertentu. Nah, jadi pertama-tama safety ya. Safety, oh ya, safety. Dinadap dulu dong ya. Oke. Terus, Udah? udah paham kan tentang gimana cara pakai kopling gitu? Ya, apa kopling tuh yang kiri ya? Kopling kiri, Kiri. rem tengah, gas yang kanan. Nah, Oke. gas. Oke, Terus terus coba. Ini pertama mundur dulu ya. Berarti Mundur. masukkan masuk air dulu. Kopling dulu kopling. kopling, Terus itu kiri, masuk air. R, Handrem lepas. gitu. Nah, baru angkat koplingnya Oke, pelan-pelan. Nah, angkat, udah angkat. Ayo, Angkat, pelan, coba. pelan. Oke, ya. Udah. nah, Oke, Udah. udah. Terus direm, terus ini balik ke ini ya, netral ya. netral. Habis itu angkat remnya. Handremnya. Terus lepas. Oke. Lepas. Itu ya. Ya. Terus gimana lagi? Terus mau nyoba maju. Oke, ya. Maju. Sama kayak tadi ya, Hmm, tapi ke masukkan satu, Oke. Ingat kopling dulu. Nah, Kopling, terus brake, terus ini udah jalan. maju pelan-pelan nggak apa, Nah, angkat dikit. ya. Nah, Oke. ya. Oke, terus pertama Masukkan netral, netral. sambil kopling, angkat handrem, kopling lepas. Gitu. Oke. Oh gitu Jadi ya. kerasa kan. Jadi itu di koplingnya tuh kerasa kayak kalau mobil mau jalan pas diangkat tuh kerasa kan ada titik Iya. di mana mau mobil mau jalan. Jadi kayak mau maju sendiri. Ya gitu benar. Nah, dan tiap mobil tuh beda-beda gitu. Jadi harus bisa merasakan gitu tiap mobil nih seberapa gitu diangkatnya gitu. Oke. Udah? Udah. Udah selesai? Oke, sip, mantap. Gua baru nyadar loh. Pegangan 1 2 3 pegangan loh ini. Weh, yok.